Begitu tiba di kediaman Ivan, Javin segera membawa keempat koper milik Nabila ke kamar tamu. Kamar ini rencananya akan menjadi kamar milik Nabila dan Kelvin selama mereka tinggal di rumah Ivan. Kelvin melompat kegirangan begitu melihat semua barang-barangnya. Dia begitu senang karena tidak harus kembali lagi ke rumah kakek dan neneknya. "Terima kasih Paman Javin," teriak Kelvin sambil memeluk Javin yang baru saja selesai membawa koper ke kamarnya. "Sama-sama Tuan kecil," balas Javin sambil mengelus kepala Kelvin. "Kelvin, ibu harus pergi untuk menemui Paman Ivan, kamu jangan nakal selama ibu pergi ya," ucap Nabila lembut kepada putranya. "Siap ibu, Kelvin janji akan menjadi anak baik dan juga mendengar perkataan Bi Inah," jawabnya. "Bi Inah, aku titip Kelvin lagi," ujar Nabila ke Inah yang berdiri di samping Kelvin. "Iya Nona, Kelvin anak yang baik, jadi Nona Nabila tidak perlu khawatir," balas Inah dan tersenyum hangat kepada Nabila. Nabila tersenyum, lalu sedikit menunduk untuk mengecup kening Kelvin. Setelah itu dia dan Javin kembali ke mobil dan pergi meninggalkan kediaman Ivan menuju Tower Barata Corp. Nabila mulai merasa gugup, ini pertama kalinya dia mengunjungi perusahaan untuk mengurus pekerjaan. Dia terus melihat map berwarna coklat yang berisi ijazahnya, berbagai hal mulai muncul di kepalanya. Beberapa saat kemudian mobil mereka akhirnya tiba di depan Tower Barata Corp. Nabila dibuat takjub melihat kemegahan bangunan 20 lantai berwarna hitam itu, dia pun menjadi semakin gugup. Setelah memarkir mobil, Javin turun dari mobil. Dia lalu membuka pintu dan mempersilahkan Nabila turun dari mobil. "Silahkan Nona Nabila," seru Javin. "Terima kasih Javin," balas Nabila sembari tersenyum. Javin dan Nabila lalu memasuki gedung kantor Ivan. Di meja resepsionis, seorang wanita cantik dengan rambut sebahu langsung menyapa mereka. "Selamat siang Pak Javin, apakah Anda ingin menemui Tuan Ivan?" tanya wanita itu sambil tersenyum. "Selamat siang Cindy. Aku sedang mengantar Nona ini untuk bertemu dengan Tuan Ivan, apa Tuan Ivan sudah selesai meeting?" tanya Javin. "Tunggu sebentar Pak," jawab Cindy. Cindy lalu mengangkat gagang pesawat telepon dan menghubungi seseorang. Setelah menutup telepon, Cindy kembali menoleh ke Javin. "Tuan Ivan sudah selesai meeting, dia sedang berada di ruangannya bersama beberapa tamu yang baru saja dia temui," jelas Cindy. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengantar Nona ini ke ruangan Tuan Ivan." "Terima kasih Cindy," balas Javin yang lalu melangkah menuju lift yang berada tak jauh dari meja resepsionis. Nabila tersenyum sambil menundukkan sedikit kepalanya ke Cindy. Setelah itu dia mengikuti Javin menuju pintu lift. Jantungnya berdebar cepat, dia semakin merasa gugup. Ting! Pintu lift terbuka, Javin langsung tersenyum begitu melihat beberapa pria mengenakan setelan jas yang berada di dalam lift itu. Di dalam lift itu, Ivan sedang bersama beberapa pria parubaya yang baru saja dia temui untuk membicarakan proyek kerjasama mereka. "Nabila," seru Ivan sambil tersenyum begitu melihat Nabila yang berdiri di belakang Javin. Dengan cepat Ivan menghampiri Nabila. Grab. Ivan langsung memeluk tubuh Nabila. Nabila tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Dia sedikit terkejut karena Ivan tiba-tiba memeluknya. Anehnya, entah mengapa semua perasaan gugup dan cemas seakan sirna begitu Ivan memeluk tubuhnya. Ivan melepaskan pelukannya, dia lalu memegang kedua bahu Nabila. "Bagaimana urusanmu? Apakah sudah selesai?" tanya Ivan bersemangat. "Iya," jawab Nabila singkat sambil tersenyum lembut kepada Ivan. "Yes. Ini perlu dirayakan," teriak Ivan senang. Tiga pria parubaya yang berada di belakang Ivan tampak bertanya-tanya, hal apa yang telah membuat CEO muda ini terlihat sangat gembira. "Pak Ivan, apakah Nona ini salah satu rekan kerjasama Anda?" tanya salah satu pria berjas hitam. "Iya,
Aku penasaran urusan apa yang membuat Pak Ivan terlihat begitu gembira. Jika ini menyangkut proyek kerjasama lainnya, kami juga ingin terlibat dengan proyek itu. Sela pria berjas lainnya. Mendengar pertanyaan dari tamu Ivan, Javin perlahan menundukkan kepalanya. Dia menahan tawa dalam diam karena para tamu Ivan sudah salah paham mengira jika urusan Nabila ada hubungannya dengan proyek bisnis Ivan. Ivan melepaskan tangannya dari pundak Nabila lalu berbalik ke tiga orang itu. Sambil menggaruk kepalanya sendiri dia berkata, urusan yang aku maksud tadi tentang pindah rumah. Ketiga orang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Pak Ivan, saat kita baru saja selesai menandatangani kontrak kerjasama bernilai 7 triliun, ekspresi wajah Anda tampak biasa saja. Aku tidak menyangka jika Anda bisa terlihat begitu gembira hanya karena urusan pindah rumah Nona ini. Seru pria itu sambil tertawa. Badan Javin yang sedang menunduk menahan tawa tampak bergetar, sedang Nabila ikut menunduk dengan wajah kemerahan. Sepertinya kita sudah mengetahui calon pendamping putra Tuan Gunadi, Pak Ivan. Anda tidak perlu mengantar kami, sampaikan salam kami kepada kedua orang tua Anda, ucap pria lainnya yang juga ikut tertawa. Mereka bertiga berpamitan kepada Ivan dan Nabila lalu pergi meninggalkan Ivan yang tersenyum canggung. Begitu ketiga tamu Ivan pergi, Javin yang sedari tadi menahan tawanya akhirnya tertawa lepas. Hahaha, Tuan Ivan, kamu benar-benar tidak tahu situasi. Seru Javin sambil terus tertawa. Ivan menyikut pelan perut Javin, sialan. Berhenti menertawai aku. Keluh Ivan sambil ikut tertawa. Melihat interaksi Ivan dan Javin membuat Nabila ikut tertawa, akhirnya rasa gugup yang dia rasakan benar-benar menghilang sepenuhnya. Nabila, ayo kita ke ruanganku, ajak Ivan lembut sambil menarik pelan tangan Nabila. Nabila mengangguk pelan, dia mengikuti Ivan masuk ke dalam lift. Tuan Ivan, aku akan undur diri, Javin yang tidak ikut masuk ke dalam lift. Ivan tersenyum, terima kasih Javin karena sudah membantu Nabila, ucap Ivan sambil menepuk halus pundak Javin. Siap Tuan. Balas Javin sambil menundukkan sedikit kepalanya. Pintu lift menutup, Ivan menekan tombol 8 yang berada di panel lift yang merupakan lantai di mana ruang kerja Ivan berada. Dia terus memegangi tangan Nabila, senyuman tampak terus menghiasi wajahnya. Ting! Lift sudah tiba di lantai 8, Ivan dan Nabila melangkah keluar lift. Ivan menuntun Nabila menuju ruang kerjanya, begitu masuk ke dalam ruangannya, Ivan mempersilakan Nabila duduk di kursi, sementara Ivan duduk di kursi kerjanya. Jadi Nona Nabila, haruskah kita mulai sesi wawancaramu? Tanya Ivan dengan ekspresi wajah serius. Iya Pak, jawab Nabila yang terkejut dengan perubahan sikap Ivan. Dia menyerahkan kelengkapan berkasnya kepada Ivan. Ivan menerima berkas Nabila, dia lalu mulai membaca berkas itu, sambil menganggukkan kepalanya beberapa kali. Oke. Aku sudah membaca berkasmu, dan sekarang aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Ucap Ivan sambil meletakkan berkas milik Nabila di atas mejanya. Baik Pak, jawab Nabila gugup. Tangannya mengepal dengan kuat. Apa makanan favoritmu? Tanya Ivan dengan ekspresi datar. Hah? Nabila terperangah, dia sangat terkejut mendengar pertanyaan Ivan. Makanan favoritmu? Tanya Ivan lagi tetapi dengan ekspresi wajah serius. Tunggu dulu, apakah ini? Tanya Nabila yang lagi-lagi terpotong. Nona Nabila, kita sedang sesi wawancara, tolong jawab pertanyaan saya dengan serius. Tegas Ivan memotong ucapan Nabila. Nabila terdiam, dengan gugup dia menjawab, rendang Pak. Selanjutnya, apa minuman favoritmu? Tanya Ivan lagi. Nabila semakin kebingungan, dia tidak pernah menjalani sesi wawancara sebelumnya. Dalam hati dia bertanya-tanya apakah memang seperti ini jika sedang melakukan wawancara pekerjaan. Jus. Jus jeruk Pak, jawab Nabila gugup.
Ivan terus bertanya kepada Nabila, namun pertanyaan yang Ivan tanyakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, warna kesukaan, hobi, golongan darah, sampai zodiak Ivan tanyakan kepada Nabila. Hal itu membuat Nabila menghela nafasnya beberapa kali. Baiklah, pertanyaan terakhir, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Seru Ivan dengan tersenyum lembut. Dek. Nabila shock dengan pertanyaan Ivan yang tiba-tiba seperti itu. Maaf Ivan. Jawab Nabila sambil menunduk, tangannya dia remas dengan erat. Dengan raut wajah sedih. Mendengar jawaban dan ekspresi dari Nabila membuat Ivan menjadi panik sendiri. Itu, Nabila. Aku bukannya tidak bersedia, saat ini statusku belum mengizinkanku untuk menjawab iya, jadi. Sela Nabila. Ivan menghela nafas lega, jawaban Nabila mengisyaratkan jika Nabila tidak setuju karena statusnya yang masih sebagai tunangan Daryl. VTTT. Kamu hampir membuatku jantungan Nabila, aku kira kamu tidak bersedia menjadi calon istriku. Seru Ivan bernafas lega. Nabila tertawa kecil sembari meletakkan telapak tangannya menutup mulutnya. Pak Ivan. Wawancaranya. Nabila mengingatkan Ivan tentang sesi wawancara. Maaf. Balas Ivan sambil memperbaiki posisi duduknya. Baiklah, aku akan mengubah pertanyaanku, Nabila. Maukah kamu menjadi kekasihku? Tanya Ivan dengan senyuman manis di wajahnya. Nabila tersenyum, sambil menganggukkan kecil kepalanya. Iya. Aku bersedia Ivan, jawab Nabila. Ivan langsung berdiri dari duduknya, lalu mengulurkan tangannya ke Nabila, yang langsung disambut oleh Nabila. Ivan memandangi wajah cantik Nabila yang sedang berjabat tangan dengannya, dengan tegas dia berkata, "Selamat Nabila, kamu diterima." Wajah Nabila yang sedang tersenyum tiba-tiba terlihat sedih, dia lalu menarik tangannya dan beranjak dari kursinya. Itu berarti, jika aku menolak menjadi kekasihmu, kamu juga tidak akan menerimaku sebagai sekretarismu. Aku kira kamu tidak akan membawa alasan pribadi ke dalam pekerjaan, ternyata. Ketus Nabila memandang Ivan dengan wajah kesalnya. Ucapan Nabila membuat Ivan gelagapan, sejak awal, dia memang sudah menerima Nabila, pertanyaan tadi hanya akal-akalannya untuk bisa menjadi kekasih Nabila, dia bahkan sudah bersiap jika Nabila menolaknya. Dengan cepat dia meninggalkan kursinya dan menghampiri Nabila. Dia lalu memeluk tubuh Nabila yang sedang berdiri membelakanginya. Nabila. Tunggu. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku. Bisik Ivan gugup. Bagaimana rasanya dikerjai seperti itu? Sela Nabila memotong perkataan Ivan. Ivan terperangah, dia akhirnya sadar jika Nabila mengerjai dirinya balik. Jadi, kamu tidak marah? Tanya Ivan yang masih dengan wajah kebingungan. Iya. Jawab Nabila menahan tawanya. Sungguh? Tanya Ivan lagi. Nabila mengangguk pelan mengiyakan pertanyaan Ivan. Ivan lalu memajukan wajahnya, kini pipi mereka berdua bersentuhan sambil Ivan terus memeluk tubuh Nabila dari belakang. Itu artinya aku sudah resmi menjadi kekasihmu, benar kan? Tanya Ivan memastikan. Tanpa menoleh ke Ivan, Iya Ivan, jawab Nabila dengan senyuman manisnya. Terima kasih. Sayang. Bisik Ivan sambil mengecup pipi kiri Nabila dengan mesra. Kemudian Ivan membalikkan tubuh Nabila hingga mereka berdua saling berhadapan. I love you, Nabila. Ucap Ivan lembut dan memegang dagu Nabila. Kap. Ivan mengecup dengan lembut bibir Nabila. Nabila tidak lagi kaget seperti ciuman tiba-tiba Ivan semalam. Kini Nabila mulai membalas ciuman hangat Ivan yang begitu lembut. Thank you Ivan. Ucap Nabila di sela ciuman mereka. Tangan kanan Ivan memeluk erat pinggang Nabila dan melepaskan ciumannya. Dan merapatkan kening mereka berdua. Deru nafas mereka saling berhembus. I love you. Ucap mereka bersamaan. Membuat mereka tersenyum dan Ivan mendekap tubuh Nabila dalam pelukannya. Tok, tok, tok.
Tok. Permisi Pak. Terdengar suara seorang wanita mengetuk pintu ruang kerja Ivan. Masuk. Jawab Ivan mempersilakan wanita itu masuk ke dalam ruangannya. Begitu wanita itu memasuki ruang kerja Ivan, Nabila sontak terperangah. Friska. Seru Nabila dengan raut wajah terkejut. Nabila. Ujar wanita itu yang ternyata adalah sepupu Nabila, putri dari Aditya dan Vina. Sedang apa kamu di sini? Tanya Friska dengan nada tidak bersahabat. Wajahnya menunjukkan tanda bahwa dia tidak senang melihat sosok Nabila berada di ruangan Tuan CEO yang sudah menjadi incarannya selama 5 tahun ini. Oh, kalian berdua saling mengenal? Tanya Ivan yang juga ikut terkejut. Iya Pak, dia adalah sepupu. Dia adalah benalu yang tinggal di rumahku. Potong Friska menyela ucapan Nabila. Nabila tertunduk lesu mendengar perkataan Friska, sementara Ivan langsung mengernyitkan alisnya memandangi Friska yang tak segan-segan menyerang Nabila. Benalu? Tanya Ivan menaikkan satu alisnya. Iya Pak. Wanita ini dan putranya tinggal menumpang hidup di rumahku, cibir Friska menyindir Nabila. Ivan tersenyum sinis mendengar ucapan Friska, dia lalu menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya. Sementara Nabila hanya terdiam sambil menunduk, Nabila tampak tak berani mengangkat wajahnya untuk melihat Friska yang sedang berdiri dengan angkuh di depan meja Ivan. Friska, duduklah, titah Ivan. Friska tersenyum kepada Ivan, dia lalu duduk di kursi yang berada di depan meja Ivan. Aku tidak begitu tertarik dengan hubungan kalian berdua, ujar Ivan, lalu menyerahkan berkas Nabila yang berada di mejanya kepada Friska. Tolong, urus berkas ini, aku berencana mengangkat Nabila menjadi sekretarisku. Sambung Ivan santai. Friska yang menerima berkas Nabila sontak naik pitam. Dia yang juga menjabat sebagai manajer HRD di perusahaan Ivan sudah beberapa kali menawarkan diri untuk menjadi sekretaris pribadi Ivan, namun Ivan tidak pernah menyetujui usulan itu. Karena Ivan tidak memiliki sekretaris pribadi, Friska yang menjabat sebagai manajer HRD akhirnya yang selalu mengatur jadwal Ivan selama ini. Mendengar jika Ivan ingin mengangkat wanita yang paling dia benci untuk mengisi posisi yang sudah dia incar selama ini, tentu membuat Friska marah. Pak Ivan, Nabila ini hanya lulusan SMA, aku ragu jika dia bisa menjalankan tugasnya sebagai sekretaris pribadi Bapak. Dia juga sama sekali tidak memiliki pengalaman kerja, jadi sebaiknya Pak Ivan mempertimbangkan kembali usulan Bapak untuk mengangkatnya sebagai sekretaris pribadi Bapak, terang Friska menjelaskan. Ivan melirik Nabila yang sedang duduk di sofa, dia dapat melihat kesedihan terpancar dari wajah cantik kekasihnya. Jadi menurutmu, posisi apa yang cocok untuk Nabila? Tanya Ivan dengan nada datar. Berdasarkan persyaratan penerimaan karyawan di perusahaan ini, posisi yang cocok untuk Nabila hanya cleaning service. Tegas Friska sambil tersenyum sinis melirik Nabila. Cleaning service. Hahaha. Ivan tertawa mendengar jawaban Friska, hal itu membuat Friska seakan mendapat angin segar. Ivan lalu mengambil 2 jadwal yang dibuat Friska dan Nabila yang berada di mejanya. Ivan lalu meminta Friska membandingkan 2 jadwal tadi. Menurutmu, susunan jadwal mana yang paling bagus? Tanya Ivan. Friska mengamati jadwal yang diberikan Ivan, dia sadar jika salah satu jadwal itu adalah buatannya. Friska terdiam, dia mau tidak mau harus mengakui jika susunan jadwal yang bukan miliknya jauh lebih tertata rapi daripada jadwal yang dia buat untuk Ivan. Aku harus profesional dalam menilai, susunan jadwal ini lebih baik daripada milikku, jawab Friska. Berarti pertanyaanmu sudah terjawab, jadwal itu adalah jadwal yang dibuat oleh Nabila untukku. Jika aku mengikuti jadwal yang kamu buat, sudah dipastikan aku akan melewatkan beberapa pertemuan penting hari ini, seru Ivan sambil menyilangkan tangannya. Dek. Friska terdiam, matanya membelalak tak percaya jika dia baru saja memuji hasil kerja Nabila.
Dalam diam kepalanya langsung memikirkan cara agar Ivan bisa membatalkan keputusannya untuk merekrut Nabila. "Pak Ivan, tetap saja Bapak tidak bisa menerima Nabila," protes Friska lagi. Ivan kembali menekuk dahinya. "Katakan alasannya mengapa aku tidak bisa merekrut Nabila," balas Ivan. "Ini tentang image perusahaan, Nabila hanya lulusan SMA. Selain itu, dia juga memiliki anak yang tidak jelas siapa ayahnya. Aku takut itu akan merusak citra Pak Ivan di hadapan rekan pengusaha Bapak jika mereka mengetahui tentang ini," ucap Friska yang sudah gelagapan memikirkan alasan untuk menyingkirkan Nabila. Nabila semakin sedih. Selama 7 tahun dia tinggal di rumah pamannya, otaknya seakan sudah diprogram untuk selalu tunduk kepada Friska. Kesedihannya memuncak, tanpa dia sadari matanya mulai berkaca-kaca. Sedangkan Ivan tampak tercengang mendengar ucapan Friska. Awalnya dia ingin bersikap profesional dan tidak mempermasalahkan masalah pribadi yang terjadi antara Friska dan Nabila, namun mendengar calon istrinya dan juga calon putranya dilecehkan seperti itu, amarahnya langsung naik. "Friska, sebutkan statusku di perusahaan ini," tanya Ivan sambil menatap tajam Friska yang sudah merasa menang karena telah mempermalukan Nabila. Pak Ivan adalah CEO dari grup Barata Cipta Abadi, yang memimpin puluhan perusahaan yang berada di bawah naungan grup ini. Jawab Friska dengan bangga. "Kamu benar, tapi sepertinya kamu melupakan sesuatu," ucap Ivan sambil melirik Nabila yang menunduk dengan mata berkaca-kaca. "Melupakan sesuatu?" tanya Friska bingung. "Aku tidak hanya berstatus sebagai CEO, tapi juga pemilik perusahaan ini." "Apakah kamu tahu arti kata pemilik?" tanya Ivan sambil tersenyum sinis kepada Friska. Friska terdiam. Saat ini raut wajah Ivan sangat tidak bersahabat. Dengan terbata-bata Friska menjawab, Iya Pak." "Friska, apakah kamu pikir aku salah menilai Nabila? Bukankah itu berarti aku juga salah karena sudah merekrut orang sepertimu?" tanya Ivan lagi. Tidak Pak," jawab Friska yang mulai menundukkan kepalanya. "Tugasmu sebagai manajer HRD hanya memberikan rekomendasi, keputusan tetap berada di tanganku, ataukah sekarang aku perlu mendapat izin darimu untuk merekrut karyawan di perusahaan milikku sendiri?" tanya Ivan sambil menatap Friska dingin. Friska terdiam. Dia sadar karena sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal. "Jawab," bentak Ivan dengan suara yang keras. Nabila dan Friska sontak terkejut. Friska yang baru pertama kali melihat Ivan marah mulai berkeringat dingin. Dengan wajah yang sudah mulai ketakutan dia menjawab pertanyaan Ivan. Tidak Pak, ini perusahaan Bapak, jadi Pak Ivan mempunyai otoritas penuh untuk menentukan siapa yang akan bekerja di perusahaan Bapak, jawab Friska pelan. Baguslah jika kamu masih mengetahui tempatmu. Sekarang urus berkas Nabila, dalam 5 menit, aku mau Nabila sudah resmi menjadi sekretarisku. Perintah Ivan tegas. Baik Pak, jawab Friska, dia lalu mengambil berkas Nabila dan mohon undur diri. Nabila sialan, aku pasti akan membalasmu nanti. Batin Friska mengumpat Nabila. Begitu Friska meninggalkan ruangan Ivan, Nabila yang masih terkejut karena suara Ivan barusan langsung berdiri dari duduknya dan menghampiri Ivan. Pak Ivan, aku rasa kamu tidak perlu berbuat sejauh itu, aku. Belum sempat Nabila menyelesaikan perkataannya, Ivan dengan cepat menarik lengan Nabila sehingga Nabila jatuh terduduk di pangkuannya. Kenapa kamu menggunakan panggilan formal saat kita hanya berdua? Apa kamu lupa kalau aku sekarang adalah kekasihmu? Tanya Ivan manja sambil memeluk tubuh Nabila. Ivan. Aku serius, rengek Nabila manja. Iya, aku juga serius, balas Ivan. Tete. Aku hanya khawatir jika Friska akan berbuat nekat. Keluh Nabila sambil membelai tangan Ivan yang sedang memeluk tubuhnya. Semua akan baik-baik saja, tenang saja. Balas Ivan yang sedang memanjakan dirinya menikmati aroma parfum Nabila. Ceklek.
Pintu ruang kerja Ivan kembali terbuka. Javin yang langsung masuk tanpa mengetuk pintu langsung terkejut begitu melihat Nabila yang sedang duduk di pangkuan Ivan. "Oh my!" ucapnya sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Nabila dan Ivan juga sontak terkejut. Dengan cepat Nabila bangkit dari pangkuan Ivan dan berdiri di samping Ivan yang lagi-lagi mengutuk Javin dalam hati. Si brengsek ini selalu saja mengganggu aku bersama Nabila," batin Ivan sambil menunduk dan mengelus dahinya sendiri. "Hehe, jika Tuan dan Nona sibuk, aku bisa kembali nanti," ujar Javin cengengesan. "Baguslah jika kamu mengerti, sekarang kamu bisa keluar," ketus Ivan yang tidak mengerti mengapa Javin selalu muncul di saat dia sedang bermesraan bersama Nabila. "Ivan." Mata Nabila menatap tajam Ivan, hal itu membuat Ivan mengoreksi ucapannya. "Tidak apa-apa, sepertinya ada hal penting yang ingin kamu sampaikan," kata Ivan sambil menghela nafasnya pelan. Javin yang hendak berbalik pergi kembali memandangi Ivan yang sedang melotot kepadanya. "Dari tatapan Tuan Ivan, sepertinya Tuan sangat terganggu dengan kedatanganku," kata Javin kembali menggoda Ivan. "Hoh, kamu sadar diri rupanya, kamu, Ivan." Nabila kembali menyela ucapan Ivan, dia tampak menghela nafasnya melihat sikap dua pria ini. "Hahaha, Tuan, maaf mengganggu waktu Anda, aku hanya ingin memberitahu jika tamu Anda sedang menunggu di ruang sebelah," terang Javin maksud kedatangannya dengan tawa kecilnya. Ivan melirik jam tangannya, dia baru sadar jika di jam ini dia harus bertemu dengan satu orang lagi untuk membahas tentang proyek lainnya. "Astaga, aku benar-benar melupakan itu," seru Ivan sambil mengusap wajahnya. Ivan beranjak dari duduknya dan menghampiri Nabila yang sedang berdiri di dekatnya. "Nabila, aku akan bertemu dengan tamu ini dulu, setelah itu kita bisa makan siang bersama." Ucap Ivan sambil tersenyum lembut kepada Nabila. Nabila merapikan dasi Ivan yang sedikit miring. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, semoga urusanmu berjalan lancar," balas Nabila sambil tersenyum manis. "Oh, inikah rasanya memiliki pasangan yang perhatian?" Ivan yang sedang tersenyum bahagia kembali mendekatkan wajahnya. Nabila yang seakan sudah mengerti langsung menahan Ivan dengan kedua tangannya. "Ivan," kata Nabila lembut sambil melirik Javin yang berdiri di dekat pintu. Ivan yang menyadari arti lirikan mata Nabila hanya bisa menghela nafasnya pelan. Kalau di sini tidak masalah kan?" goda Ivan sambil mengedipkan matanya setelah mengecup kening Nabila sekilas. "Ivan," protes Nabila dan tersenyum malu. Ivan tersenyum senang lalu menghampiri Javin yang sedang menunggunya. "Ayo kita menemui tamu terakhir hari ini," kata Ivan sambil merangkul pundak Javin. Javin tersenyum, sambil berbisik pelan dia bertanya, "Bos melihat sikap kalian berdua, apakah itu artinya?" Ivan tersenyum, dia dan Javin keluar dari ruangannya dan menutup pintu ruangannya. "Tentu saja, kami sudah resmi menjadi sepasang kekasih," jawab Ivan sambil memukul pelan dada Javin dengan wajah sumringahnya. "Serius?" tanya Javin dengan pura-pura tidak percaya. "Kamu tidak percaya?" Ivan bertanya balik kepada Javin. "Hehehe. Tentu saja Tuan. Selamat Tuan." Ivan sudah melepas predikat jomblo. Cengengesan Javin. "Kamu